Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasia. Saya mahasiswa Universitas Madura semester 6, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Bahasa Indonesia. Saat ini kesibukan saya menjadi host Bidik Misi Nasional. Selain itu saya juga menjadi manajer di Bidik Misi Nasional, di mana saya mengurus segala keperluan dan juga konten-konten yang berada di Bidik Misi Nasional. Dan alasan saya memulai bisnis di usia saya yang ke-19 tahun kala itu, karena saya sudah memulai bisnis dari umur 19 tahun. Yang pertama, sebagai mahasiswa saya harus menciptakan peluang kerja. Meskipun pada kenyataannya hal ini susah, tapi meskipun susah, saya akan selalu semangat untuk menciptakan itu. Kenapa? Karena saya melihat ya, selama ini mahasiswa dicetus atau dicetak untuk menjadi karyawan. Oh, IP-mu harus bagus biar setelah lulus kamu dapat kerja yang bagus. Nah, saya pengen ketika saya lulus, saya mampu memberikan peluang kerja untuk orang lain, bisa membantu orang lain gitu. Selain itu, saya menginginkan dengan saya berusaha di usia saya yang 19 tahun sampai sekarang saya umur 20 tahun, saya banyak berharap agar teman-teman mahasiswa Bidik Misi khususnya ya, dan juga meskipun bukan mahasiswa Bidik Misi, saya juga berharap teman-teman punya jiwa kepemimpinan, teman-teman juga memiliki jiwa untuk membangun bisnis, memiliki jiwa pengusaha gitu. Dengan begitu kita bisa membuka banyak peluang pekerjaan. Ketika kita lulus, ini target saya sendiri sih, ketika saya lulus saya tidak lagi bertanya saya mau kemana, saya mau kerja kemana, tapi dengan usaha yang saya rintis dari nol, saya mampu bertahan sampai pada akhirnya di titik keberhasilan. Dengan begitu saya sudah membuka lapangan pekerjaan. Contohnya hari ini, dengan saya berani mengambil resiko, terus saya berani mengambil keputusan untuk membuka usaha dengan segala retorika jatuh bangunnya gitu, saya mampu mempekerjakan salah seorang di sini gitu. Nah, saya memiliki hobi membaca, menulis, dan traveling. Nah, dari hobi membaca saya, terus dari hobi traveling, saya sudah menciptakan beberapa novel ya, diantaranya ada novel Diary Ayah, terus kemudian ada novel Diary Silam, kumpulan cerpen pertama saya Jeritan Tulang kala itu, karena saya mantan atlet mewakili Jawa Timur, tapi saya mengalami cedera gitu. Tapi pada akhirnya saya menulis gitu, dan saat ini juga menulis beberapa puisi ya di sosial media, terus kemudian beberapa media. Dan ini adalah puisi saya dengan judul Nostalgia Filantropi Tiada Terbalaskan, kumpulan puisi kenangan, dan saya terpilih sebagai kontributor di penerbit JSI, Jendela Sastra Indonesia 2019, dan ini saya juga dinobatkan sebagai penulis terbaik tingkat nasional ketika saya mengikuti lomba menulis puisi gitu. Jadi sebenarnya saya tuh basicnya di novel gitu kan, saya suka membaca novel, saya suka menulis novel gitu. Cuma di sisi lain saya tuh memiliki hobi untuk menulis puisi. Ketika saya lagi lelah, ketika saya lagi tidak punya arah mau kemana, saya melampiaskan itu kepada karya, pada novel gitu. Ya meskipun sesekali kesibukan saya sehari-harinya saya menulis buat ikut event seperti lomba esai, lomba vlog, biasa dan lain-lain, saya itu hobinya kayak gitu. Nah, selain itu saya diterima menjadi mahasiswa penerima Bidik Misi tahun 2018. Dan sejak itu saya bermimpi untuk membuka usaha sejak tahun 2018. Hanya saja orang tua saya tidak mengizinkan saya untuk membuka usaha sejak 2018. Karena kala itu orang tua saya mengalami penyakit yang tidak lazim sehingga saya tidak bisa bergerak banyak. Saya pulang jadi pertikaian, nggak pulang jadi persoalan. Hal itu yang membuat saya harus tetap bertahan di tempat perantauan saya. Saya harus membuka semua rasa kecewa saya dengan puisi-puisi ini gitu. Nah, sejak saat itu juga saya sehari-harinya ke kampus itu dari hasil saya menulis gitu kan, dari fee menulis ya, meskipun tidak seberapa tapi setidaknya itu mampu membuat saya bertahan sampai detik ini gitu. Sampai pada akhirnya saya mengikuti proses seleksi jadi host Bidik Misi Nasional. Waktu itu seleksinya ke Indonesia, dan saya berharap seperti ini, jika saya ini berprestasi, jika saya ini mampu memberikan yang terbaik, saya yakin tidak ada hasil yang minimal dari usaha yang maksimal gitu. Sampai pada akhirnya tercipta ini, dan saya juga minta doa restu buat teman-teman pendengar di sana agar usaha saya ke depannya bisa lebih baik, lebih maju, dan juga kritikan ya dari teman-teman, ada saran, itu sangat diperlukan untuk memajukan usaha saya.
Nah, keseharian saya selain kesibukan-kesibukan itu, saya juga ngisi di beberapa media. Terus kemudian saya juga ngisi seminar-seminar ya, baik online maupun offline gitu. Saya percaya di balik Tuhan memberikan ujian yang begitu menyakitkan, Tuhan menempa saya untuk menjadi orang yang begitu kuat. Hingga akhir ini, pada tahun 2020, saya menjadi Duta Mahasiswa Berprestasi Universitas Madura. Dan juga di tahun 2020 yang sama, saya diangkat menjadi Brand Ambassador penerbit Inspira Pustaka Bogor untuk terus mengembangkan literasi, untuk terus berbagi untuk anak-anak negeri melalui karya dan menginspirasi. Nah, di tahun 2021 saya memulai mimpi baru. Saya berasumsi banyak tentang harapan-harapan saya. Nah, berkat usaha dan juga berkat keyakinan di 2021 pada tanggal 18 Maret 2021 saya terpilih untuk mengikuti acara Young Entrepreneur dari JNT Seller di Surabaya di Hotel Swiss Manyar, dan itu merupakan langkah awal bagi saya untuk belajar banyak hal di dunia kepengusahaan. Bagaimana harus menjadi orang yang sukses di pengusaha itu harus menempa diri seperti apa, perjalanan-perjalanan yang harus saya lalui ke depannya akan seperti apa. Saya belajar banyak hal di event itu, di Young Entrepreneur, dan saya terpilih untuk melanjutkan bikin proposal tentang usaha saya di sini. Dan saya melanjutkan untuk mengembangkan produk-produk saya, karena saya terpilih untuk tetap mengembangkan sampai bulan April nanti. Akan ada pelatihan-pelatihan besar untuk menjadi seorang Young Entrepreneur. Dan saya memilih untuk menjadi socio planner setelah saya berhasil melewati Young Entrepreneur nanti. Itu harapan saya. Karena ketika saya memilih menjadi seorang socio planner, saya mampu membuat orang lain berkembang melalui mindset yang lebih baik, melalui usaha yang lebih baik, memanfaatkan potensi-potensi yang ada, baik potensi lokal maupun potensi non-lokal. Nah, selain itu, saya memiliki harapan besar untuk teman-teman mahasiswa khususnya, bagaimana kedepannya mampu menciptakan peluang kerja, bukan lagi bertanya saya mau kerja di mana, saya harus cari kerja di mana, tapi setelah saya lulus, ini adalah karya saya untuk dikembangkan, untuk diberikan kepada masyarakat. Terutama yang paling ingin saya ajak adalah mahasiswa penerima bidik misi yang dipercaya oleh masyarakat, yang dipercaya oleh pemerintah untuk mengemban amanah besar, untuk menciptakan karya-karya yang luar biasa. Seperti itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.